Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, Imam Al-Ghazali meriwayatkan sebuah kisah teladan di dalam kitabnya yang berjudul Nasyaihul Ibad tentang seorang ulama besar yang bernama Hatim Al-Asam yang wafat di Baghdad, Irak tahun 852 Masehi atau 237 Hijriah. Ada kisah penuh hikmah yang mendasari Al-Asam yang dinisbatkan kepadanya. Kata Al-Asam memiliki makna tuli. Gelar ini dilekatkan kepadanya paling tidak selama umur seorang wanita masih hidup, lebih kurang 15 tahun. Dia dengan rela menjadikan dirinya tuli demi untuk melindungi martabat wanita itu. Ia menjadi rujukan dan tempat bertanya masyarakat di zamannya, baik laki-laki maupun perempuan. Ia dipilih oleh masyarakat karena ketinggian ilmu dan keluhuran pekertinya. Syekh Hatim bin Ulwan mewakafkan dirinya untuk masyarakat. Pintu rumahnya terbuka kapan saja, untuk masalah apa saja, dan bagi siapa saja tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, dan usia masyarakat. Pengabdian ini ia jalani selama puluhan tahun tanpa pamrih. Kemudian pada suatu ketika seorang perempuan mendatangi Syekh Hatim bin Ulwan untuk berkonsultasi atas problem yang sedang ia hadapi. Diawali dengan basa-basi pembukaan. Perempuan ini menceritakan kronologi permasalahannya yang paling lebar, namun di saat itu ia merasakan keganjilan dalam perutnya. Angin panas dari dalam tubuhnya mendesak-desak untuk keluar. Ia ingin buang angin. Dengan sekuat tenaga ia menahannya agar tidak keluar di hadapan seorang ulama besar yang disegani masyarakatnya. Alhamdulillah ia berhasil meredakan gejolak itu. Ia meneruskan cerita dengan sedikit gelisah. Ia kemudian menjelaskan masalah seperlunya. Karena kehilangan konsentrasi, ia mengakhiri ceritanya dengan sebuah pertanyaan. Tetapi malang, suara angin dari duburnya terdengar persis di ujung kalimat pertanyaan. Angin panas itu nyeplos, wajahnya merah karena malu. Ia kehilangan muka, semua sikapnya menjadi salah. Mau sekali rasanya ia mati di tempat. Ia merasa telah menghina seorang ulama besar yang dihormati penduduk seisi Khurasan di hadapannya. Ia memastikan Syekh Hatim bin Ulwan mendengar suara tersebut. Ia menunggu cemas kalimat yang keluar dari Syekh Hatim bin Ulwan. Adapun Syekh Hatim bin Ulwan yang sejak awal mendengarkan perempuan itu sambil mengusap-usap dagunya sempat terkejut, tetapi ia berhasil menjaga sikap seolah tidak terjadi apapun. Ia yakin tamunya tidak melakukan hal tidak sopan itu dengan niat yang sengaja. Ia tahu persis perempuan di hadapannya merasa bersalah hebat. Ia berpikir keras untuk mengembalikan harga diri tamunya. Ia tidak sampai hati membiarkan tamunya pulang dengan rasa bersalah secara moral. Segera saja terfikir olehnya untuk bersikap sebagai seorang tua yang kurang pendengaran. Ia meminta tamunya untuk mengulang pertanyaan tersebut. Ia memperlihatkan diri sebagai seorang tua yang tuli di hadapan tamunya. Bisa diulang lebih keras? Kata Hatim bin Ulwan. Kalimat permintaan dari Syekh Hatim bin Ulwan itu melegakan pikirannya. Mengetahui tuan rumah kurang pendengaran karena tuanya, betapa puas hatinya. Kepercayaan dirinya datang kembali. Ia yakin Syekh Hatim bin Ulwan juga tidak mendengar anginnya. Ia kemudian mengulangi pertanyaannya. Sejak saat itu Syekh Abdurrahman Hatim bin Ulwan yang wafat pada tahun 237 Hijriah dijuluki Syekh Hatim bin Ulwan Al-Asam atau Syekh Hatim Al-Asam. Secara harfiah Syekh Hatim Al-Asam berarti Syekh Hatim yang tuli. Semua ini dilakukannya dalam rangka menjaga kehormatan tamunya agar tidak kehilangan muka.